mati rasa pada beberapa bagian tubuh. Gejala stroke bisa berbeda kepada setiap orang yang mengidapnya, dan sangat penting untuk mengenali gejala stroke sejak dini untuk menghindari kerusakan organ yang fatal karena telatnya penanganan penyakit ini. Gejala stroke ini khasnya terjadi secara tiba-tiba atau mendadak. Kejadiannya tiba-tiba mengalami gejala tertentu. Apa saja gejalanya? Mungkin kalau lebih mudah menghafalnya adalah dengan menggunakan jantung tidak simetris. Jadi wajah terlihat merot, ya, ke satu sisi, bisa sisi kanan atau sisi kiri. Ada yang disertai tersedak atau sulit minum penalan air minum. Kemudian yang kedua adalah gerak paruh tubuh melemah atau pelemahan. Kemudian yang ketiga adalah rapilu, tidak bisa bicara, tidak mengerti kata-kata. Yang keempat adalah beban atau kesemutan paruh tubuh. Dan yang kelima adalah rabun pandangan atau mata satu yang terjadi secara tiba-tiba. Yang keenam adalah atau nyeri kepala tiba-tiba. Jadi kenali dengan segera tidak simetris, paruh tubuh melemah, kemudian K-nya adalah bicara pelo, P-nya adalah kebal, rabun, dan berikutnya adalah aktif atau nyeri kepala. Lemah paruh tubuh belum tentu stroke. Jadi ini pertanyaannya sangat bagus ya, sangat jeli dalam pertanyaan. Memang benar bahwa salah satu gejala stroke adalah lemas paruh tubuh, namun demikian semua kelemahan paruh tubuh disebabkan oleh stroke. Itu bisa penyebabnya adalah selain stroke seperti misalnya gangguan infeksi otak, trauma kepala, autoimun, intrakranial atau tumor otak dan penyebab lainnya. Jadi prinsipnya kalau kita prinsip jalur gerak motorik ya, beres motorik itu kalau secara sederhana paruh kiri dipersarasi oleh otak sisi kanan dan sebaliknya paruh kanan dipersarasi oleh otak sisi kiri. Artinya bahwa jika ada kelemahan paruh tubuh sisi kanan, maka penyebabnya mungkin adalah gangguan dari otak kiri, dan sebaliknya jika ada gangguan paruh tubuh kiri, maka sebabnya adalah gangguan otak di sisi kanan. Itu gangguan pembuluh darah ya di otak ini yang paling sering menyebabkan adalah stroke. Demikian kelemahan itu bisa disebabkan oleh kronik neuropati diabetik. Neuropati diabetik ini tidak semuanya bergejala, bisa ada gejalanya. Gejala ini bermacam-macam, salah satunya adalah kesemutan. Bisa jadi bukan kesemutan yang dirasakan pasien, tapi bisa gangguan sensorik lain seperti misalnya rasa baal, buang perasa, resesi, kemudian rasa terbakar, tertusuk, menyisai, beresesi, dan lain-lain. Khasnya pada diabetes biasanya yang paling sering adalah seperti memakai sarung tangan dan sarung kaki, gitu. Jadi kaos kaki. Itu terjadinya pada di kaos kuku, yang kuku yang paling jauh, dan biasanya simetris, kanan dan kiri sama. Pada kesemutan juga bisa disebabkan oleh karena stroke sendiri ya. Ini khasnya kesemutannya separuh tubuh, dari atas sampai bawah separuh. Yang membedakan adalah dermatom ya, tempatnya yang terkena. Kalau pada stroke separuh tubuh, pada diabetes biasanya adalah seperti memakai sarung tangan dan kaos kaki. Namun demikian selain itu juga ada gangguan tidak separuh tubuh, tapi misalnya pada tempat-tempat tertentu ya, dikenal dengan mononeuropati multiplex, kemudian neuropati proksimal dan lain-lain. Membawa pasien datang ke dokter, baik dokter umum maupun dokter saraf. Nah, banyak juga pasien saya yang bertanya, dok saya nyeri kepala, apakah saya ini stroke atau bukan, gitu. Jadi nyeri kepala secara umum ada dua, yaitu nyeri kepala yang primer dan ada nyeri kepala yang sekunder. Pada nyeri kepala primer, itu tidak ada kerusakan struktural, misalnya pada migrain, pada nyeri kepala tipe tegang. Dan nyeri kepala yang sekunder itu nyeri kepala yang berbahaya, disebabkan oleh penyakit lain, misalnya seperti salah satunya adalah stroke. Kapan kita curiga nyeri kepala itu merupakan nyeri kepala yang berbahaya ya, itu kalau ada tanda bahayanya. Tanda bahaya ini dikenal dengan sebagai red flag. Pertama adalah kalau ada gangguan lain, seperti misalnya nyeri kepala disertai dengan kelemahan separuh tubuh, tapi pada stroke. Kalau nyeri kepala pada migrain, pada nyeri kepala tension diabetic, itu tidak ada kelemahan separuh tubuh. Kemudian ada juga simptom ya, seperti ada demam, kaku leher, penurunan berat badan, ruam, menggigil. Itu kalau ada tanda-tanda ini semua, tanda-tanda simptom, maka kita curiga ini nyeri kepala yang
Iya. Khusus untuk stroke, biasanya disertai dengan erupsi simptom yang seperti yang saya sebutkan, ada kelemahan paru tubuh, atau nyeri kepalanya yang pada subarachnoid hemorrhoid, stroke tertentu, kepalanya hebat sekali. Kepalanya tidak pernah dirasakan sebelumnya. Jadi saking hebatnya, maka khasnya dari nyeri kepala akibat perdarahan subarachnoid. Ada nyeri kepala akibat perdarahan, biasanya disertai penurunan kesadaran, kemudian kadang disertai kemudian. Kenali gejalanya ada tidak dini ya, tadi saya sampaikan gejalanya ada segera ke rumah sakit ya, ada so itu senyum tidak simetris, kemudian itu gerak paruh tubuh melemah, kemudian terakhir adalah bicara pelo, keempat adalah kebat, air kesemutan, kelima adalah rabun, yang keenam adalah nyeri kepala yang hebat. Ketika kita tahu gejala dini, maka kita akan segera membawa pasien ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan dini. Harapannya dengan membawa itu darurat rumah sakit secara dini, maka pasien segera pulih dan disabilitas yang permanen itu kita bisa menekannya. Kemudian kematian, risiko kematian juga kita bisa menekannya. Yang harus dilakukan adalah yang pertama untuk mencegah ya. Pertama, cek kesehatan secara berkala dilakukan dengan cara datang ke dokter ya, sehingga mengenali faktor risiko stroke seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ini harus segera diketahui dan segera diobati supaya tidak jatuh ke stroke. Kemudian yang kedua, tanya cerdik ya, cek kesehatan yang tadi pertama, yang kedua adalah karena asap rokok. Merokok ini perlu dihindari karena merupakan salah satu faktor risiko stroke. Kemudian R adalah rajin aktivitas olahraga, ini dilakukan 30 menit per hari dengan frekuensi 3-5 kali per minggu. Kemudian D adalah diet yang sehat, cara menghindari gula, membatasi, bukan menghindari sama sekali ya. Kemudian ini adalah istirahat, adalah kelola stres. Ini adalah untuk mencegah terjadinya penyakit stroke. Namun apa yang harus dilakukan? Segera dibawa ke rumah sakit. Ketiga, di dunia, penyakit stroke umumnya terjadi akibat penyumbatan pembuluh darah ataupun pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan terganggunya aliran oksigen yang diperlukan otak. Lebih jauh lagi, hal ini dapat menyebabkan sel atau jaringan menjadi mati. Gejala stroke pada umumnya muncul dengan beberapa gejala. Mengutip dari laman p2ptm.kemenkes.go.id, gejala stroke yang muncul disingkat dengan kalimat segera ke RS, yang artinya senyum tidak simetris, gerak separuh anggota tubuh tidak sempurna, bicara tidak fokus, kebas atau baal pada sebagian tubuh, rabun pandangan pada mata, dan sakit kepala secara tiba-tiba. Apabila gejala stroke telah muncul, maka langkah yang perlu dilakukan segera ke rumah sakit. Lalu siapa saja yang dapat terserang stroke? Kalau dahulu biasanya penyakit stroke hanya menyerang orang berumur 50 tahun lebih. Namun saat ini, penyakit stroke tidak lagi ditentukan usia. Mengutip dari laman halodoc.com, stroke disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya yang meliput keturunan dan usia. Lalu, bagaimana cara kita dapat mencegah stroke? Temukan jawabannya di Ayakan. Kita juga harus selalu mengingat akan pentingnya pemahaman mengenai penyakit stroke serta tindakan yang dibutuhkan untuk mencegah semakin parahnya penyakit ini. Stroke sendiri terjadi ketika aliran darah menuju ke otak terputus. Sel-sel dalam otak menjadi kekurangan oksigen dan mulai mati. Ketika hal ini terjadi, kemampuan yang biasanya dikendalikan oleh sel-sel di otak akan kehilangan fungsi mereka. Penyebab penyakit stroke sendiri sangat banyak. Salah satunya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Umumnya, stroke memang mengancam orang tua dengan usia di atas 55 tahun. Tetapi, data menyebutkan bahwa hingga saat ini, 15% kasus stroke terjadi pada remaja dan orang dewasa muda. Hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, riwayat keluarga dengan stroke, rokok, konsumsi makanan lemak berlebihan, inaktivitas jasmani, jadi aktivitas jasmani yang kurang, dan usia yang semakin bertambah, atau pecah di pembuluh darah kepala.
Jadi pokoknya ini adalah penyakit cerebrovaskular, artinya pembuluh darah di kepalanya terjadi gangguan. Kalau terjadi gangguan, baik sumbatan maupun pecah, dia bisa terjadi gangguan suplai oksigen dan darah ke satu bagian otak. Misalnya otak yang mempersarafi gerakan tangan misalnya, atau bicara, atau memori. Dan kalau terjadi stroke, tergantung lokasi di mana dia terjadi sumbatan itu, di area mana di kepala dia. Dan kalau terjadi gangguan, dia bisa terjadi gangguan gerak, gangguan bicara, dia nggak bisa jalan, lumpuh, terus memorinya hilang dan sebagainya. Tapi memang kebanyakan yang dominan pada satu area saja. Bagian-bagian saraf yang udah terganggu tersebut bisa pulih kembali sedikit demi sedikit. Diabetes, kolesterol tinggi, makanan terlalu banyak lemak, kurangi aktivitas olahraga, stres yang tinggi, ada beberapa faktor resiko lain yang sudah dimiliki dan sulit memang untuk diatasi. Misalnya dia punya aneurisma di kepala dia, pembuluh darahnya rapuh, bahkan sumbatan pada pembuluh darah, riwayat keluarga dengan stroke, itu memang faktor-faktor resiko yang sulit untuk diobati, yang sulit dimodifikasi. Misalnya usia bertambah tua, kita nggak bisa mencegah kan, usia bertambah tua terus, dan sering bertambahnya usia, resiko stroke meningkat. Fungsi otak karena gangguan dari aliran darah ke otak. Bisa aliran darah tersebut tersumbat atau aliran darah tersebut pecah pembuluh darahnya. Maka kita bedakan, stroke adalah stroke jenis sumbatan, istilahnya adalah ischemic stroke, atau stroke jenis perdarahan, kita namakan hemorrhagic stroke. 85% jenis stroke adalah stroke jenis sumbatan, 15% adalah stroke jenis perdarahan. Kenapa kita bedakan? Karena penanganannya berbeda antara stroke jenis sumbatan dan stroke jenis perdarahan. ST, F-nya itu adalah face. Kalau ada suatu perubahan secara tiba-tiba dari wajahnya misalnya menjadi bencong. A itu adalah arm, lengan, tungkai. Tiba-tiba lengan ataupun tungkainya bisa melemah, lumpuh. Atau S itu speech. Jadi kadang-kadang bicara pasien menjadi pilu, bicara pasien menjadi tidak jelas. Kadang-kadang dia juga sulit untuk mencoba menangkap pembicaraan kita, atau dia sulit untuk mencoba mengatakan sesuatu apa yang ada di dalam pikirannya. Sangat penting buat kejadian stroke. Tetapi kita akan mengenal juga gejala stroke yang lain adalah pas merupakan gambaran stroke, atau I-nya adalah eye. Eye adalah suatu gambaran dari gangguan pada penglihatan, di mana penglihatan kita tiba-tiba buta total satu mata, atau kadang-kadang lapang pandangan kita berubah, yaitu di mana satu sisi lapang pandangan kita menjadi tidak tampak dengan jelas. Kita seharian. Faktor medis, saya berikan 4 hal yang paling penting. Satu adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi merupakan faktor yang paling utama untuk terjadinya stroke. Oleh karena itu harus terkontrol dengan baik. Yang kedua, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Yang ketiga adalah kadar lemak, kolesterol, trigliserida, maupun bentuk kolesterol LDL dan HDL. Yang keempat adalah faktor jantung, yaitu irama jantung. Biasanya mudah terjadi pada orang yang makin berusia, di mana irama jantungnya mulai berubah. Irama jantungnya menjadi tidak teratur. Faktor berikutnya saya katakan tadi adalah faktor pola hidup kita. Satu adalah pola hidup kegemukan, di mana tidak ada suatu nilai gizi yang seimbang. Yang kedua adalah physical activity atau kegiatan fisik, bisa berupa olahraga. Orang yang tidak berolahraga, orang yang tidak mempunyai aktivitas fisik merupakan suatu faktor risiko untuk stroke. Yang ketiga tentu sudah kita ketahui bersama adalah faktor dilarang merokok. Ya.
kemudian juga sulit untuk mulai berpikir dengan seperti sebelumnya. Ya. Ini semua merupakan suatu masalah yang memberi dampak pada psikologis, dan ini menjadi persoalan buat seluruh keluarga pasien. Sel di otak kekurangan oksigen dan nutrisi. Karena itulah sel otak yang terserang tersebut bisa mati, padahal yang berperan menginstruksikan tubuh untuk bergerak atau merasakan hingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh. Sisi tubuh, jadi bisa anggota gerak atas atau gerak bawah. Nah, ini adalah pasien ini biasanya mengalami kelemahan di anggota gerak bawah, jadi tidak bisa berjalan. Nah, ini mungkin sudah masuk di fase dia sudah mulai belajar jalan dan diperbaiki lagi kekuatan ototnya dan fungsi jalannya. Kalau ini menggunakan ini ada alat khusus biasanya untuk membantu memperbaiki fungsi menelan pasien tersebut. Jadi kita istilahnya namanya vital.